Oke, kembali lagi di channel saya Renaldi SB. Gimana kabar kalian hari ini? Baik saja kan? Wah, kali ini kabar dari kader PDIP yang menyerang Mas Gibran lagi. Bahkan berani menyebut Mas Gibran nyet dan sakit jiwa karena mengunjungin NTT. Perkara siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Perkara itu coba yang dipermasalahkan. Wah, 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 wah. Gawat ya, seorang wakil presiden dikata-katai seperti itu. Bahkan setahu saya, wakil presiden yang paling aktif menjabat, paling aktif melihat masyarakat, ya cuman Mas Gibran, wakil presiden loh, tapi rasanya seperti presiden. Wah, kita lihat langsung ya gimana videonya. Kali ini dia dipermalukan oleh warga dan Bu Yohana. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Cie, Mas Wapres, si anak haram konstitusi itu loh, sampai juga di NTT, nyasar gak lu? Iya, si Mas Wapres Fufu Fafa ini datang bersama perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi UI untuk melakukan trauma healing kepada para korban gempa. Nyet, telat lu dateng. Seperti itu. TNI, Polri, Kemensos, Basarnas, bahkan ya Kapolri sama Pak Purbaya aja udah lebih dulu dateng. Nah, kalau PDI Perjuangan nggak usah ditanya deh. Urusan kemanusiaan pasti PDI Perjuangan tuh paling gercep sat-sat. Kenapa lu baru datang sekarang? Mau jadi superhero? Dasar sakit jiwa lu ya. Menurut gua, sebelum si Fufu Fafa ngajak mahasiswa Fakultas Psikologi ke NTT, harusnya yang diobatin duluan ya dirinya sendiri. Ya, karena katanya si Fufu Fafa ini kan sakit jiwa. Ups. Ternyata sekeluarga si Joko Dok tuh sakit jiwa ya. Ups. Menggonggong lagi kau. Ini anak kebo satu ini ya kan. Hatinya tak terbuat dari apa? Aku seumur hidup aku ya sampai seusia seperti ini belum pernah aku nengok orang semacam ini. Ini dulu mamanya ngidam ya kan. Kan ngidam apa mamanya nih? Sampai anaknya separah ini. Kau ini entah lahir dari tanah sengketa, tanah kuburan kau. Kalau nggak menghina Pak Jokowi, menghina wakil presiden, ya kan nggak aman hidup kau itu. Sampai segitunya kau menjilat mak ketemu kau itu. Masih muda, tapi muncul nggak pernah bisa dijaga. Kata si papi satu ini ya kan, Cie Mas Wapres, si anak haram konstitusi itu loh sampai juga di NTT. Nyasar nggak lu? Ya nggak mungkin nyasar lah. Ya kalau Mas Wapres sampai ke NTT, masalah kau di mana? Kenapa Mas Wapres yang ke NTT kau yang kepanasan? Kalau panas sekali kau masuk freezer kau, biar dingin kau, beku sekalian. Terus dibilang dia kan, iya, si Mas Wapres Fufu Papa ini datang bersama perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi UI untuk melakukan trauma healing kepada para korban gempa. Mantap, itu bagus. Ya, kalau Mas Wapres datang bersama mahasiswa ya pas Fakultas Psikologi UI untuk melakukan trauma healing. Ya kan bagus. Terus kenapa kalian kepanasan? Terus kata si ini ya anak kebo satu nih, nyet katanya, telat lu datang. Manggil Mas Wapres nyet, enjing, jaga bahasa kau. Betul-betul kau ini ya kan, manusia yang lahir dari tanah sengketa atau tanah kuburan. Gak ada manusia seperti kau ini. Kau yang menjatuhkan PDI Perjuangan karena kau kader dari PDI Perjuangan. Kau percayalah ya, PDI Perjuangan itu tidak akan dipandang rakyat Indonesia. Karena apa? Karena kadernya seperti ini. Kalian yang menghancurkan PDI Perjuangan sendiri. Dan mak ketum kalian itu ya diam saja tanpa menegur kalian ini. Kayak gini PDI Perjuangan kadernya tak punya moral sama sekali. Kata dia kan Mas Wapres telat datang. TNI Polri udah datang, Basarnas, bahkan Kapolri sama Pak Purbaya ya udah datang lebih dulu kata dia. Nah kalau PDI Perjuangan nggak usah ditanya deh. Urusan kemanusiaan pasti PDI Perjuangan tuh paling gercep satset. Alah nampak kali ku penjilat Pak Ketum. Ya urusan kemanusiaan ya iyalah paten kali PDI Perjuangan tuh urusan kemanusiaan dia satset. Nggak ada yang lain itu. nggak ada yang keperluan yang lain itu. Kenapa lu baru datang sekarang? Suka-suka Mas Wapres lah. Kenapa kau yang ngatur? Oh siapa? Mau jadi superhero ataupun tidak, nggak usah kau itu.
Dasar sakit jiwa lu. Kau yang sakit jiwa. Mas Wapres, ya nggak mungkin sakit jiwa. Kalau dia sakit jiwa nggak mungkin jadi Wapres. Kau yang sakit jiwa karena tiap hari menghina Mas Wapres. Cek kejiwaan kau anak banteng. Ini Mak Ketum kau itu seharusnya kader-kadernya yang suka menghina ya Pak Jokowi dan keluarganya. Dicek kejiwaan kalian semua. Jangan nanti kalian sakit jiwa, ya akhirnya partai kalian itu tumbang dengan sendirinya. Muntahlah Indonesia melihat kader-kader dari PDI Perjuangan yang selalu menyerang Pak Jokowi dan keluarganya, menghina ya orang sesuka hati tanpa pernah berkaca diri kau. Terus kata ini ya, kata anak kebo satu ini, menurut gua sebelum si Pupu Papa ngajak mahasiswa Fakultas Psikologi ke NTT, harusnya yang diobatin duluan ya dirinya sendiri. Diri kau yang perlu kau obatin. Kalau Mas Wapres sehat walafiat, kalau dia sakit dia masuk rumah sakit. Ya, kau itu yang sakit jiwa. Kau yang harusnya berobat ke rumah sakit jiwa. Cek kejiwaan kau. Kau tuh menanamkan kebencian ya di hati kau itu kepada Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, Mas Wapres. Kenapa? Sakit kali hati kalian rupanya, ditinggalkan, udah kalian pecat Pak Jokowi sama Gibran, habis itu ya kan nama Pak Jokowi dan nama Gibran masih dicintai rakyat Indonesia. Sakit kali hati kalian mendengarnya. Buat nih ketum dari ya Banteng, kalian tengok kader kalian ini tak punya moral sama sekali. Percayalah kalian ya, Banteng akan tumbang dengan sendirinya karena kadernya semuanya gila babi. Terus kata dia kan, karena katanya si Pupu Papa ini kan sakit jiwa. Ups katanya, si Pupu Papa sakit jiwa. Ya iya, Roy Panci. Pupu Papa itu kan Roy Panci. Ah itu baru betul sakit jiwa. Sama lagi kau sakit jiwa. By the way kata dia, kenapa ya si Pupu Papa ini sering banget ngelibatin mahasiswa? Bahkan sebelumnya dia ngajak mahasiswa saat kunker. Ya bagus kalau Mas Wapres itu melibatkan mahasiswa, biar mahasiswa lihat tuh, nggak demo saja. Ya, itu gunanya biar mahasiswa itu otaknya itu nggak demo saja, langsung terjun ke lapangan, lihat tuh masyarakat. Begitu dia, ya anak kebo gila babi. Sekarang ngajak lagi, ada apa ya? Ya nggak ada apa-apa, pembelajaran kepada para mahasiswa. Daripada diajarkan mahasiswa demo yang tak tentu arah, lebih bagus dibawa tuh kunjungan, kunker, ya. Habis itu kayak ke NTT, musibah saudara-saudara kita di NTT. Kan bagus, itu namanya pendidikan. Selain pendidikan moral juga. Itu menanamkan kecintaan kepada sesama saudara setanah air. Nggak kayak kau, ya anjing. Terus kata dia kan, anak haram konstitusi, pencitraan lo. Orang menunjukkan ya niat baik, kau bilang pencitraan. Bukannya kau pencitraan tuh sama Mak Ketum kau itu. Kenapa? Supaya dipilih lagi kau nanti jadi caleg. Karena gagal. Kayak mana kau mau jadi caleg? Kayak gini model kau. Siapa pula yang kau wakili? Rakyat Indonesia mau diwakili orang setengah gila kayak kau gini. Mampus lah Indonesia ini. Terus kata dia kan, narik simpati mahasiswa gitu ya? Enggak perlu narik simpati mahasiswa. Ya, mahasiswa pun udah simpati sama Mas Wapres. Mahasiswa yang tak simpati itu sama kau. Karena kau ya perempuan ya suka sekali menghina orang lain. Orang hina kayak kau gini ya. Tak pantas berada di negara Republik Indonesia ini. Yang aku heran kok kau dipelihara banteng. Sementara kau ini perempuan paling hina di negara Republik Indonesia ini karena suka kali menghina orang. Terus kata dia kan, nggak ngaruh nyet. Ya kalau nggak ngaruh jeng, ngapain kau bicara di media sosial? Kata dia kan, publik tuh udah pada sadar kalau si Pupu Papa ini anak haram karbitan hasil perjinahan konstitusi. Mungkin kau yang anak haram. Makanya kayak gini tiga kau. Terus kata dia dongok. Kalau dia dongok gak mungkin jadi wapres. Ya kau longor, pau lagi, bengak lagi kau. Makanya kau gak menang kemarin waktu nyalek. Kalau pintar kan gak mungkin kau ya kan kalah nyalek kemarin. Kayak gini otak kau. Padahal kau kalah. Bilang Gibran dongok. Yang kau bilang dongok ini ya wakil presiden sementara kau.
yang mengaku pintar. Jadi apa kau sekarang? Jadi jongos kau. Kata dia SMA aja diduga nggak lulus. Itu diduga. Kalau dia nggak lulus SMA, ya nggak mungkin kemarin kalian mencalonkan Gibran itu jadi wali kota Solo. Ah, bengak kali kau. Terus kata dia kan, terus isinya sakit jiwa pula. Yang sakit jiwa tuh kau. Kalau Wapres itu sakit jiwa, nggak mungkin lah dia jadi wali kota. Ya, bukankah sudah dicek? Kan ada medical checknya. Ya, nggak mungkin pula jadi wakil presiden kalau memang dia sakit jiwa. Yang sakit jiwa tuh kau. Terus dibilangnya kan, Jokodo bawa berobat tuh anak lu si pupu papa biar sakit jiwanya nggak semakin parah. Mak Banteng, kau bawa dulu. Nih kader kau ini, ya. Ini kader kau ini sudah terkena gangguan jiwa, ya kan? Setiap hari menggonggong saja kerjanya. Jadi buat tuh Mak Banteng, bawa dulu nih kader kalian ini. Menyemak aja nih di media sosial setiap hari menghina Pak Jokowi. Gua lupa katanya. Lah kan bapaknya si Jokodo juga diduga sakit jiwa. Kalian semua ya kader-kader dari PDI Perjuangan yang suka menghina Pak Jokowi itu yang sudah terkena gangguan jiwa. Seharusnya Mak Ketum kalian itu, Mak Banteng kalian itu membawa kalian ini semuanya ke rumah sakit jiwa. Cek dulu kejiwaan kalian. Kata dia, ya ampun ternyata sekeluarga si Jokodo itu sakit jiwa ya. Hidup Jokodo, Raja Kodo. Alah. Sebelum kau menghina Pak Jokowi, berkaca diri dulu kau. Yang jeng ya, biar nggak ngebacot aja. Ini loh yang dihina ternak kebo, dielolokan oleh warga. Nah, ibu rumah yang rusak nanti kami bangun lagi. Iya, Pak. Terima kasih yang banyak, Pak. Kami yang rusak, Pak. Ibu namanya siapa ini? Ibu tenang. Sehari, Pak. Iya, ya, saya. Bapak rumahnya juga rusak. Rusak juga. Nanti kami perbaiki ya Pak yang rusak ya. Ya. Sampaikan keluhannya. Ya, sampaikan keluhannya. Sudah hancur. Itu sekarang di pengungsian. Banyak rumah ibadah sama tetangga saya. Coba lihat sampai habis. Sesuatu dengan potensi ke uang yang begitu banyak atau bahkan uang yang mungkin hanya kecil. Ya bisa jadi bukan persoalan uang tapi persoalan harga diri atau merasa rasa sakit hati dan sebagainya, itu bisa saja memicu kejahatan. Ya jadi ya negara ini kan sudah punya sistem pengamanan yang menurut saya biarlah itu menjadi bagian dari ini. Yang bisa kita lakukan adalah jangan sampai budaya framing ini ya beranak pinak atau menjalar menggurita dan kita tidak memberikan respon terhadap itu seperti itu. Jadi para intelektual itu mesti turun tangan saya kira. Iya, betul. Nah, mungkin bagian-bagian terakhir teman-teman untuk diskusi kita kali ini, bagaimana pandangan BPP? Apakah ini akan berhasil ya target dari Denny Indrayana dengan sayembaranya ini? Katakanlah targetnya adalah untuk ya ada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah Mas Gibran ya, dan kalau tidak ya itu harapannya Mas Gibran harus mundur dari jabatannya. Targetnya kira-kira tercapai nggak Denny ini? Bang Denny Indrayana ini kan untuk mau memframing sesuatu yang nggak akan pernah bisa ditunjukkan dalam pengertian kalau definisi teoritisnya seperti yang dia pikirkan. Kan begitu. Karena ketika Mas Wapres itu hadir ke Indonesia dan melakukan penyetaraan itu, yang dilihat itu bukan persoalan ijazah SMA ini. Itu nggak ada cerita di kementerian.
Yang ada itu adalah ketika Mas Wapres membawa ijazah S1. Ya kan di konten di saya di Bukan Partai Politik itu saya jelaskan bahwa bicara tentang konstruksi pemilu itu dia berbicara tentang desain ya minimalis dari sebuah pendidikan sebagai syarat minimalis yaitu SMA sederajat. Nah, Mas Wapres itu datang bukan menyerahkan SMA sederajat, dia menyerahkan S1-nya. Dan di Indonesia dengan sistem pendidikan yang ada, ya itu yang jelas sistem studi atau pendidikan yang ditempuh oleh Mas Wapres itu tidak bisa disetarakan di Indonesia. Yang disetarakan itu adalah S1-nya. Nah ini ya, jadi kegagalan berpikir baik disengaja atau tidak, dia ingin memframing supaya publik itu tahu bahwa memang tidak ada. Jadi kalau mau tanya itu tanya pada MDIS itu, Management Development Institute of Singapore itu, Anda menerima Mas Wapres itu dengan ijazah apa? Ya, kalau misalkan kita pakai asumsi logika berpikir Mas Denny, Bang Denny, bahwa Mas Gibran tidak punya SMA dan sederajatnya, ya semua putra-putri Indonesia ini dengan ijazah SMP suruh aja datang melamar ke ya mendaftar di MDIS itu, Management Development Institute of ya gitu. Nah, kalau diterima berarti memang tidak ada ijazah itu. Tapi kalau dituntut yang namanya ijazah SMA sederajat, SMA untuk sistem di Indonesia dan sistem di luar negeri yang berbeda itu lain cerita. Ya, jadi kita bisa melihat begitu loh. Jadi sekali lagi ini akan dipelihara sampai 2029. Nanti nilainya itu naik lagi 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 10 miliar dan seterusnya. Ini kan ini mau mengatakan betapa ingin memberikan nalar kepada publik. Coba bayangkan ini. Kami berani mengeluarkan uang ratusan miliar karena kami yakin bahwa Wapres nggak punya ijazah. Kan itu yang mau dibangun. Nah, kita santai saja. Saya secara pribadi hanya menerima 1.153.000.000. Selebihnya saya kembalikan kepada Bang Denny dan kembalikan kepada mereka yang menyumbang itu. Kasihan nanti. Iya, iya. Ada nggak potensi bahwa ya karena 5 ya dugaan tindak pidana korupsi dari Denny ini ya, maka yang sudah mencapai 2M ini juga akan lari kemana-mana ini. Mungkin kita tidak masuk ke situ ya. Karena artinya akuntabilitasnya, nah itu dia. Kita masuk di situ. Diragukan ini. Kita masuk bicara tentang akuntabilitas. Kalau kita berbicara tentang apakah ya kalau dalam konteks penilaian kinerja pemerintah, kan kita bicara tentang akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu public accountability, dia berbicara tentang transparansi. Karena itu saya minta siapa yang menyumbang itu tolong dicantumkan. Misalkan Pak John sumbang 1 miliar, terus nanti akan diverifikasi sumber dana dari mana. Karena ini berbicara tentang clean government, clean sesuatu yang kalian tuntut toh? Iya, tapi kan beliau sudah katakan nama dirahasiakan. Kan, ini ada atau tidak sebetulnya? Ada atau tidak ada. Ya. Apalagi bicara tentang nilai tanah yang diaudit sendiri. Bahwa dari miliaran yang disumbangkan itu ada nilai tanah yang diatur sendiri nilainya oleh Bang Denny Indrayana 700 juta. Padahal bisa saja tanah itu hanya 100 juta. Jadi terjadi markup personal. Nah, ya bawalah kepada pihak yang berapa sih sebenarnya berdasarkan nilai otoritas jasa keuangan OJK ya. Sebuah tuh nilai harta benda itu berapa sebenarnya nilainya? Oh, aktuaria. Ya, apalah semuanya itu ya. Begitu. Jadi ini kita sedang dibawa Bang Denny ini meliuk-liuk ke sana kemari ya. Tapi kita tuntut saja kepada publik ya. Nanti kita bargaining lah. Kira-kira ini bisa nggak Bang Denny penuhi? Oh ini bisa, oke. Yang ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya kan? Semua kita, harta kita di Indonesia ini kan diaudit. Pajak itu kan bisa melihat ya sumber-sumber yang sah atau tidak. Mungkin itu. Dan saya tidak mau terlibat dalam sayembara di mana orang-orang yang memberikan sumbangan itu gelap. Ya kan nanti siapa tahu George Soros yang masuk di situ. Wah, saya membahayakan negara saya. Betul. Ya kan? Misalkan ya, mohon maaf Bang Joros soal
George Soros ya. George Soros ya. Ya karena itu nama itu Hmm. kan santer untuk bahwa ada yang memberikan sumbangan Hmm. sana sini. Ya. Hmm. Kira-kira begitu ya moralnya. Karena Bang Denny ini bicara tentang etika. Nah, itu Ya. kan menarik. Nah, betul. Nah, Jadi gitu. kita gugat secara moral Etis juga, sih, etis secara moral. etika juga, Bang Denny ya, Ya. supaya akuntabilitasnya jangan justru mempertajam kami, mencurigai Anda terkait dengan ya 5 dugaan. Sekali lagi ya teman-teman, 5 dugaan. Kita tidak menuduh dan tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah. Ada tindak pidana yang berpotensi itu dilakukan oleh Bang Denny dan itu belum clear sampai hari ini. Lalu dia bikin masalah baru dengan pertanyaan kita atau gugatan moral kita adalah apakah memang akuntabilitas 2M sekian itu memang dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang Denny Indrayana, atau jangan-jangan juga kita harus mengedepankan hermeneutik of suspicion, Ya. ya, kecurigaan kita bahwa itu ada dan tiada, ya, mungkin juga tidak ada, hanya sekadar klaim-klaim untuk menciptakan, ya. Kalau sekarang kan kita sebetulnya sedang ada ya teman-teman di situasi di mana tekanan psikologi itu diciptakan secara sadar ya oleh aktor-aktor politik kita. Bahkan ketakutan itu diciptakan. Padahal tidak ada monsternya, tidak ada hantunya. Ya. Tapi ketika dinarasikan itu menjadi hantu yang seolah-olah itu adalah real atau nyata. Oke, closing statement. BPP ya, bukan partai politik dan kami YouTuber NKRI, teman-teman. Ya. Kita bersyukur, senang. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.